Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Miftah Rohman di channel Kimia Unyu. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa itu energi, kalor, entalpi, dan juga reaksi eksoterm endoterm. Tidak lupa kalian juga sudah mempelajari tentang hukum kekalahan energi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke subbab materi selanjutnya, yaitu tentang persamaan termokimia dan juga perubahan entalpi standar pada berbagai reaksi. Nah, langsung saja kita ke materinya. Oke, yang pertama yaitu tentang persamaan termokimia. Nah, pada kelas 10 kalian tentu sudah pelajari tentang persamaan kimia ya. Nah, itu merupakan suatu persamaan yang memudahkan kita untuk mengetahui apa yang terjadi dalam suatu reaksi. Biasanya itu terdapat fasa dan juga zat yang bereaksi. Nah, sekarang kita menemukan hal baru nih, yaitu tentang persamaan termokimia. Sebenarnya persamaan termokimia itu mirip dengan persamaan kimia. Namun di sini lebih detail menjelaskan, yaitu ada kalor yang menyertai reaksi tersebut. Nah, kalor itu kalian sebut pada pertemuan kemarin yaitu entalpi. Nah, pada contoh ini itu ada persamaan H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O dan fasanya itu semua gas. Nah, ini adalah persamaan kimia. Nah, sedangkan persamaan termokimia itu ada tambahan, yaitu kalor yang menyertai. Itu dilambangkan dengan delta H negatif 242 kJ. Lambang negatif di sini itu menandakan bahwa reaksi tersebut berlangsung secara eksoterm atau menghasilkan energi. Ingat bahwa fasa itu harus ditulis dalam persamaan termokimia maupun dalam persamaan kimia. Karena jika fasanya berbeda satu saja, maka delta H untuk reaksi tersebut akan berbeda. Oke, yang selanjutnya adalah tentang perubahan entalpi standar. Kalian sudah mengetahui apa itu perubahan entalpi. Namun jika kalian mengukur perubahan entalpi untuk suatu reaksi pada dua tempat yang berbeda, mungkin saja akan menghasilkan delta H yang berbeda. Oleh karena itu, para ilmuwan itu menetapkan suatu keadaan standar yang digunakan sebagai acuan kita untuk menentukan entalpi. Nah, keadaan tersebut disebut sebagai keadaan standar, yaitu pada suhu ruang 25 derajat Celcius dan juga tekanan 1 atm. Perubahan entalpi yang dilakukan pada keadaan tersebut itu kita sebut sebagai perubahan entalpi standar yang dilambangkan dengan delta H 0. Ada tanda 0 di atas seperti gambar di samping. Perubahan entalpi standar ini ada berbagai macam, yaitu ada perubahan entalpi pembentukan standar, penguraian standar, pembakaran standar, penetralan standar, dan juga pelarutan standar. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar. Oke, yang pertama yaitu perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi pembentukan ini kita lambangkan sebagai delta H F. F di sini berasal dari kata formation dalam bahasa Inggris. Delta HF ini dapat diartikan sebagai kalor yang diperlukan atau dilepaskan untuk membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, yang kita tekankan di sini adalah untuk membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, jika kita mengukurnya dalam keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan juga tekanan 1 atm, maka itu akan menjadi perubahan entalpi pembentukan standar. Dan ada tambahan 0, pangkat 0 di atas delta HF. Oke, seperti gambar di samping. Nah,
jika kita melihat dalam contoh berikut, yaitu C plus O2 menjadi CO2 dengan delta HF standar yaitu negatif 393,5 kJ per mol. Nah, ini berarti untuk membentuk 1 mol senyawa CO2 yaitu pada bagian kanan, itu adalah produknya ya, itu memerlukan itu menghasilkan energi sebesar negatif 393,5 kJ. Nah, jika kalian ingin mencari kalori yang diperlukan untuk membentuk 2 mol senyawa CO2, maka delta HF tersebut kita kalikan 2 menjadi negatif 787 kJ. Namun di sini sudah tidak menjadi delta HF lagi, namun menjadi delta H biasa. Kenapa? Karena menurut pengertian delta HF itu adalah kalori yang diperlukan atau dilepaskan untuk membentuk 1 mol senyawa. Sedangkan untuk kasus yang kedua ini, kita mencari kalori untuk 2 mol, maka delta H-nya menjadi delta H biasa. Kedua yaitu perubahan entalpi penguraian standar dengan lambang delta HD0. Delta HD0 ini dapat diartikan sebagai kalori yang diperlukan atau dilepaskan untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Berbeda dengan tadi, yang kita tekankan adalah untuk menguraikan 1 mol senyawa. Berarti jika dalam persamaan berikut, yaitu NO2 menjadi setengah N2 plus O2, yang kita lihat di sini adalah bagian sebelah kiri, yaitu pada reaksi dengan delta HD0 negatif 33,2 kJ per mol. Nah, ini berarti untuk menguraikan 1 mol senyawa NO2 menjadi setengah N2 dan juga O2 itu memerlukan itu menghasilkan energi sebesar negatif 33,2 kJ per mol. Nah, jadi di sini untuk menguraikan 1 mol senyawa NO2 menjadi setengah N2 dan juga O2 itu menghasilkan energi sebanyak 33,2 kJ. Saya beri satu contoh lagi. Nah, misalnya di sini saya mempunyai persamaan 2HCl menjadi H2 plus Cl2 dengan delta H plus 88 kJ. Nah, di sini saya menulis delta H bukan delta HD itu karena yang diuraikan itu sebanyak 2 mol HCl. Sedangkan pengertian delta HD tadi adalah kalori yang diperlukan untuk menguraikan 1 mol senyawa. Nah, sedangkan di persamaan ini itu hanya ada 2 mol, maka delta H-nya menjadi delta H biasa. Nah, jika kita ingin mencari delta H decomposition dari reaksi tersebut, maka kita harus membaginya dengan 2 agar bagian sebelah kiri atau reaktannya itu jadi 1 mol, yaitu HCl menjadi HCl terurai menjadi setengah H2 dan setengah Cl2. Maka delta H decomposition-nya akan menjadi setengahnya juga, yaitu plus 44 kJ per mol. Nah, di sini berarti untuk menguraikan 1 mol HCl itu memerlukan energi sebanyak 44 kJ, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah delta H atau perubahan entalpi pembakaran yang kita lambangkan sebagai berikut, delta H C. Nah, C di sini itu berasal dari bahasa Inggris yaitu combustion, berarti pembakaran. Nah, delta HC ini dapat kita artikan sebagai kalori yang diperlukan atau dilepaskan untuk membakar 1 mol senyawa atau 1 mol unsur. Nah, jika kita mengukurnya dalam keadaan standar, maka lambangnya akan menjadi delta HC0, seperti yang kita telah bahas tadi. Misalkan saja saya mempunyai persamaan, yaitu CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 dan
2H2O. Nah, di sini delta Hc-nya yaitu negatif 890,3 kJ per mol. Nah, di sini berarti untuk membakar 1 mol senyawa CH4 atau metana itu menghasilkan energi sebanyak 890,3 kJ per mol. Nah, jika kita ingin mencari kalori yang dihasilkan pembakaran 2 mol metana, maka kita harus mengalihkan persamaan termokimia tersebut dengan bilangan 2, yaitu menjadi 2CH4 ditambah 4O2 menjadi 2CO2 dan 4H2O. Maka delta Hc di sini itu akan menjadi delta H biasa. Oke, ingat karena delta Hc itu hanya untuk pembakaran 1 mol senyawa. Nah, delta H-nya akan menjadi 2 kali lipat dari yang pertama. Oke, yang selanjutnya adalah perubahan entalpi pelarutan standar atau kita namakan sebagai delta HS 0. S di sini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu solvation atau pelarutan. Delta HS ini dapat diartikan sebagai kalori yang diperlukan atau dilepaskan untuk melarutkan 1 mol senyawa menjadi bentuk larutan yang encer. Misalnya saja, kita melarutkan sebuah kapur tohor dalam air. Maka kita akan merasakan suatu panas di tangan kita jika kita menyentuhnya. Nah, persamaan reaksi tersebut akan menjadi seperti ini. CaO yaitu kapur tambah H2O air akan menjadi CaOH 2 kali. Dengan delta HS itu sekitar negatif 64 kJ per mol. Nah, di sini berarti untuk melarutkan 1 mol CaO, jadi yang awalnya tadi padat dengan lambang fase S solid menjadi CaOH 2 kali dengan fase Ag. Nah, itu menghasilkan energi sebesar 64 kJ per mol. Seperti itu. Nah, jadi yang kita tekankan di sini adalah perubahan fasanya yaitu dari solid menjadi aqueous atau larutan. Yang selanjutnya yaitu delta H netralisasi atau perubahan entalpi netralisasi. Perubahan entalpi netralisasi ini dapat diartikan sebagai kalori yang diperlukan atau dilepaskan untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa atau menetralkan 1 mol basa oleh asam. Dapat berkebalikan ya. Biar kita tidak bingung, kita langsung saja ke contohnya, yaitu dengan melihat persamaan termokimia berikut. 2NaOH aqueous atau larutan NaOH itu basa ya, ditambah 2H2S ditambah H2SO4 aqueous. Nah, ini merupakan asam. Akan menghasilkan Na2SO4 dan juga 2H2O. Dapat kita lihat di sini 2 mol NaOH itu dapat menetralkan 1 mol asam H2SO4. Nah, itu akan menghasilkan energi sebesar 200 kJ. Nah, maka kita dapat menuliskan delta H-nya yaitu delta H negatif 200 kJ. Nah, bagaimana cara kita mencari delta H netralisasinya? Nah, jika kita ingin mencari delta Hn, kita lihat ke definisinya tadi. Kalori yang diperlukan untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam. Misalnya kan kita akan mencari delta Hn untuk asamnya terlebih dahulu, yaitu H2SO4. Delta Hn H2SO4 di sini H2SO4-nya sudah 1 mol. Maka delta Hn-nya akan sama dengan delta H biasa. Sedangkan untuk delta Hn NaOH
itu kita perlu bagi dua, karena pada persamaan reaksi tersebut ada 2 mol NaOH yang digunakan untuk menetralkan 1 mol H2SO4. Maka delta HN NaOH itu menjadi negatif 200 kJ dibagi 2, itu negatif 100 kJ per mol. Seperti itu. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap belajar di rumah agar lebih paham tentang materi yang disampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.